Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ingresi. Saya dari jurusan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Samratulangi Manado. Baiklah, topik pembahasan kita kali ini yaitu tentang surat dinas. Adapun yang akan kita bahas yang pertama, pengertian surat dinas, struktur surat dinas, dan yang terakhir saya akan mengkritisi salah satu contoh surat dinas. Kita masuk pada pengertian surat dinas. Surat dinas adalah sebuah surat yang dibuat dari suatu instansi, baik itu pemerintah maupun swasta. Dibuat memakai bahasa formal dengan maksud untuk tujuan kedinasan antara dua instansi atau lebih. Itu dia pengertian dari surat dinas, namun perlu kita ketahui juga bahwa surat dinas adalah surat resmi. Nah, dalam penulisan surat resmi, tentu saja harus mengikuti kaidah yang telah ditentukan dan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Sebelum kita menulis surat dinas, ada baiknya kita harus mengetahui terlebih dahulu struktur dari surat dinas. Apa saja sih struktur dari surat dinas itu? Struktur surat dinas yang pertama yaitu kop surat, tanggal surat, nomor surat, lampiran, hal atau perihal, alamat tujuan surat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, tanda tangan pengirim surat, dan tembusan. Nah, dari struktur surat dinas yang telah saya sebutkan tadi, saya akan membahas satu persatu. Kop surat atau kepala surat. Kepala surat yang lengkap terdiri atas nama instansi, alamat instansi, nomor telepon, kode pos, dan logo identitas lembaga. Kepala surat berfungsi untuk memperlihatkan identitas pengirim, surat dari siapa dan dari mana surat itu berasal. Yang kedua, tanggal surat. Dalam surat resmi harus terdapat tanggal. Hal tersebut berguna sebagai informasi kapan surat tersebut dibuat. Fungsi dari tanggal surat yang pertama mempermudah pengarsipan, yang kedua mempermudah penerima surat jika ingin membalas surat. Nah, dalam penulisan tanggal surat perlu kita lihat bersama agar tidak terjadi kekeliruan, yaitu tidak diperbolehkan menulis nama tempat karena nama tempat sudah jelas terpampang pada kop surat. 3. Nomor surat. Setiap lembaga atau instansi yang mengajukan surat harus berisi nomor surat. Nomor surat memudahkan untuk melihat beberapa banyak surat yang dikeluarkan dalam setahun. Nah, di sini ada contoh nomor surat, bisa dilihat bersama. Yang keempat adalah lampiran. Lampiran adalah lembar tambahan yang bisa dilampirkan. Lampiran merupakan bagian terpisah dari surat, namun merupakan suatu kesatuan dari surat tersebut, sehingga perlu disertakan untuk melengkapi informasi inti dari surat tersebut. Nah, jika tidak disertakan lampiran dalam sebuah surat, maka tidak perlu diberikan kolom khusus lampiran. Dan ada beberapa kekeliruan yang terjadi dalam penulisan surat dinas, yaitu terdapat lampiran namun hanya diisi dengan garis datar, bahkan hanya diisi dengan angka 0. Hal atau perihal. Hal atau perihal adalah yang menunjukkan isi atau inti dari surat secara singkat. Selanjutnya, alamat tujuan surat. Alamat tujuan surat berisi informasi mengenai penerima surat. Hal yang perlu dicantumkan pada bagian alamat tujuan adalah identitas yang berupa nama atau jabatan dan tempat penerima surat berada. Selanjutnya, salam pembuka. Mengingat sifatnya yang formal dan resmi, maka salam pembuka sangat penting keberadaannya. Sebab setelah bagian ini terdapat penyampaian isi pokok sebuah surat. Nah, dalam penulisan salam pembuka, kita harus menyesuaikan dengan penerima surat. Apabila penerima surat merupakan seorang yang beragama muslim, maka kita awali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun, agar bisa terlihat lebih umum, kita juga bisa menggunakan dengan sapaan dengan hormat. Selanjutnya, kita masuk pada isi surat dinas. Isi surat dinas biasanya ditulis dengan singkat, padat, dan jelas agar isinya mudah dimengerti. Selanjutnya, salam penutup. Terlepas dari salam pembuka, selalu ada salam penutup untuk menunjukkan perilaku yang baik dalam komunikasi melalui surat resmi. Nah, dalam salam penutup ini, kita harus menggunakan kata yang sepadan dengan salam pembuka. Misalnya, dalam salam pembuka kita menggunakan Assalamualaikum, maka dalam salam penutup harus kita gunakan kata Waalaikumsalam.
Selanjutnya, tanda tangan pengirim surat. Bagian ini dimaksudkan untuk memasukkan nama dan merek kotak surat pengirim atau tanggung jawab pemilik. Tembusan digunakan dalam surat untuk menginformasikan kepada penerima surat mengenai pihak-pihak lain yang terkait dengan pokok penyampaian yang tertera pada surat tersebut. Nah, itu tadi pengertian dari struktur surat dinas. Kemudian kita akan memasuki bagian yang terakhir, yaitu mengkritisi surat dinas. Nah, di sini sudah ada salah satu contoh surat dinas. Nah, di sini saya akan mengkritisi mulai dari kop surat hingga tembusan. Yang pertama, kop surat. Kop surat dalam surat dinas ini sudah benar karena terdapat jelas nama instansi, nomor telepon, kode pos, dan logo identitas lembaga. Di sini juga terdapat alamat dari instansi, bahkan dilengkapi dengan website dan email dari instansi. Selanjutnya, tanggal surat. Tanggal surat di sini terdapat kekeliruan karena seperti yang saya jelaskan pertama bahwa dalam penulisan tanggal surat tidak perlu dicantumkan nama tempat karena nama tempat sudah jelas tercantum pada kop surat. Selanjutnya nomor surat. Nah, nomor surat di sini sudah benar. Kemudian kita masuk pada lampiran. Nah, di lampiran ini terdapat kekeliruan karena sudah saya jelaskan pertama bahwa jika tidak ada lampiran tidak perlu disediakan baris khusus lampiran dan ditulis dengan garis datar seperti contoh surat dinas tersebut. Nah, selanjutnya perihal. Nah, perihal di sini sudah benar karena jelas-jelas terpampang bahwa perihal dari surat ini yaitu memberitahukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sehingga orang yang menerima surat tidak perlu bertanya-tanya lagi mengenai perihal dari surat ini. Selanjutnya, alamat tujuan surat di sini sudah betul karena sangat terpampang jelas alamat tujuan surat dituju kepada siapa dan tempat alamat tujuan surat itu dituju. Selanjutnya kita masuk pada isi surat. Isi surat di sini sudah sangat jelas. Kemudian tanda tangan dari pengirim surat di sini sudah jelas, di mana terdapat juga cap khusus dari suatu instansi yang diletakkan di atas tanda tangan. Kemudian tembusan. Nah, tembusan di sini sudah jelas karena di situ diuraikan mengenai orang yang terlibat dalam penyusunan surat tersebut serta yang terlibat dalam pokok pembahasan surat tersebut. Itu tadi penjelasan mengenai surat dinas yang dimulai dari pengertian, struktur, bahkan saya sudah mengkritisi salah satu contoh surat dinas. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.